alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Apa kabar Ibu? Baik. Sehat Ibu? Sehat. Baik Ibu, untuk modul yang ketiga ini kita akan membahas kesehatan dan gizi. Jadi di sini banyak ada yang pertama, ada langkah pertama, posisi pertama itu ada pentingnya gizi dan layanan kesehatan ibu hamil. Kemudian ada sesi yang kedua, pentingnya gizi ibu menyusui dan balita. Kemudian kesakitan pada anak dan kesehatan lingkungan. Mungkin untuk pada hari ini kita belajar sesi 3 ya Ibu, kesakitan pada anak dan kesehatan lingkungan. Baik, langsung saja. Baik Ibu, apa saja Ibu kesakitan pada anak-anak tuh? Anak tuh berarti sakit apa aja biasanya? Demam, apa lagi? Kalau bayi, saya mencret juga. Mencret, habis itu apa lagi? Kecacingan Ibu kan? Kecacingan kan? Baik, mungkin yang umumnya mungkin ada 3 penyakit Bu bagi anak-anak. Yang pertama itu diare, yang kedua malaria, yang ketiga kecacingan. Baik, untuk yang pertama kita sampaikan nih Bu. Baik, untuk diare diare adalah buang air besar, BAB, itu encer Bu, atau berupa air saja dan terjadi lebih dari 3 kali dalam sehari. Itu diare. Sini ada. Ini cara penanganannya Bu. Teruskan ASI dan ABASI. Ketika anak diare, berikan oralit atau cairan setiap BAB dan tablet zinc sesuai dosis. Ini cara penanganannya. Saat anak terjadi diare, ini langsung bisa diberikan cairan oralit atau tablet zinc tablet zinc sesuai dosis. Mungkin Ibu lebih tahu. Kemudian kalau misalnya BAB ini diare ini tidak sembuh ataupun lebih parah, itu segera bawa ke fasilitas kesehatan. Jika diare makin parah. Kemudian ibu-ibu bisa mencegah diare dengan memperhatikan gizi anak. Itu menjaga kebersihan peralatan makan dan minum. Kemudian yang peralatan minum yang sudah dimasak, mendidih, serta menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Jadi ibu ada nggak anak-anak yang kena diare? Misalnya anak ibu, ada nggak? Baru 2 hari yang lalu. Habis itu bawa ke mana Bu? Enggak, cuma beli itu obat dari dokter. Juga dia kan susu kemarin, jadi diberhenti dulu susu selama 2 hari, cukup dengan ASI dan nasi putih. Oh iya ya. Disertai dengan obat. Jadi ibu tahu kan, ini penyakit yang pertama pada anak yang umumnya terjadi. Kemudian untuk penyakit yang kedua, ini umum sekali Bu. Kemudian penyakit kecacingan, penyakit cacing Bu, penyakit cacing. Ini penyakit cacingan ini ialah gejala gangguan kesehatan akibat adanya cacing parasit dalam tubuh anak. Disebut parasit karena cacing mengganggu penyerapan zat makanan dalam usus. Jadi ibu harus tahu nih jenis cacingnya. Ini ada cacing gelang, ya, panjangnya 10 sampai 30 cm, bertelur 100.000 sampai 200.000 butir per hari. Ini cacing gelang. Kemudian ada cacing cambuk. Ini panjang 4 sampai 5 cm, bertelur 3.000 sampai 10.000 butir per hari. Kemudian cacing tambang Bu. Cacing tambang ini panjang 0,8 sampai 1 cm. Ini mungkin cacing yang paling halus Bu. Dia bertelur 5.000 sampai 10.000 per hari. Ini cacing yang paling halus nih. Mungkin nggak nampak ini, karena memang kecil sekali dia. Kemudian biasa kalau cacing ini lewat mana masuknya Bu? Biasanya Kaki ya. Makanan, ada yang makanan, ada yang itu katanya beda-beda dagingnya menurut cacing. Ada yang masuk lewat makanan, ada yang melalui pori-pori. Yang kaki kalau pakai. Biasa kalau cacing ini umumnya lewat mana Bu? Anak-anak bisa, ini kan jadi pada anak. Lewat mana biasanya? Ini kan biasa kan anak-anak minta anak. Jadi kan kalau makan itu nggak cuci tangan, jadi lewat mulut ini
masuk lewat mulut karena anak nggak cuci tangan. Itu juga orang dewasa. Kalau bisa juga terjadi pada orang dewasa. Kalau misalnya habis main tanah, misalkan bukan, misalnya dia bekerja di tanah itu tidak cuci tangan. Ini bisa juga terjadi pada orang dewasa. Kemudian cara pencegahan bagaimana? Anak-anak kemudian terjadi pada anak harus cuci tangan pakai sabun. Kemudian apa namanya? Kita pakai sabun pada air mengalir, misalnya di keran kan. Dengan di air yang kobok-kobok kan. Kemudian potong kuku yang pendek kan. Kemudian gunakan alas kaki jika keluar rumah pakai sandal. BAB dan buang air kecil menggunakan jamban sehat, bersih dan penampung air tertutup dan membuang sampah pada tempatnya. Paham itu, Pak? Ini ya, apa namanya, penyakit yang kedua, kecacingan pada anak. Dan bisa juga terjadi pada orang dewasa. Kemudian yang ketiga, penyakit yang ketiga, ini ada malaria. Kita cek juga. Malaria biasa disebabkan oleh apa, Ibu? Gigitan nyamuk apa? Edis. Aedes. Di sini disebutkan malaria adalah disebabkan oleh gigitan nyamuk atau pedes betina yang mengidap malaria. Kenapa ini betina, Ibu? Kenapa ini penyamuknya betina? Bukan jantan, misalnya. Kenapa? Kalau betina lebih Betul. Betul ya, Bu. Jadi kan kenapa nggak jantan gitu kan? Ini karena betina tuh maksudnya dia mencari tempat untuk bertelur. Makanya betina yang gigi. Karena dia kan mencari tempat di tubuh kita gitu kan. Jadi Ibu, ini umum sekali terjadi. Cara pencegahannya gimana? Memakai kelambu anti nyamuk berinfektan, tahu bukan? Berinfektan yang tidak berbahaya bagi kesehatan. Contohnya misalnya apa? Kelambu. Itu apa lagi? Obat nyamuk? Nyamuk asap kan? Kami pakai kelembu. Pakai kelembu. Jadi yang umumnya kelembu. Kelembu itu nggak ada efek apa-apa. Kalau asap, habis itu apa lagi? Mencoba nyamuk asap. Semprot itu bahaya juga kan? Karena apalagi kalau ada bayi ya. Ya, pada bayi. Jadi inilah Ibu 3 penyakit yang harus Ibu ketahui pada anak-anak. Begitu juga tentang pencegahannya. Jadi Ibu paham kan? Ibu ada nggak ketika penyakit ini Ibu pernah mengalaminya? Selain Ibu ini tadi, Bu Jani pernah mengalami? Malaria. Malaria. Mungkin di bawah mana? Demam berdarah. Sama bukan? Kalau diare sering ya, walaupun sekarang kan ada sekali. Ada sekali. Kalau cacingan, ini cacingan nih. Ada doang. Cacingan. Mulai biju nggak pernah. Cacingan pernah. Kena. Itu yang umum ini bukan? Ini biasanya kalau kena Bu, semua kan, misalnya lingkungan kan? Kalau kena bukan semua kan? Ini karena lingkungan kan? Mungkin pengaruh lingkungan. Iya. Kalau kotor. Iya, jadi nyamuk ini dia tidak mencari tempat yang kotor. Misalnya dia air bersih, air bersih yang tidak mengalir. Oh, yang tergenang aja. Tergenang. Tergenang. Bak kulah yang tidak ini kan? Tutup. Bukan tertutup boleh. Itu buka. Iya, Bisa tertutup. Jadi Ibu kan ini harus tahu nih. Kalau anak-anak misal sakit dibawa kemana itu harus tahu. Ini umum kali terjadi ketika penyakit ini pada anak-anak. Paham Ibu ya? Paham. Mungkin Ibu pada hari ini kalau tidak ada pertanyaan Ibu? Ada dua. Mungkin untuk hari ini saya cukupkan. Saya akhiri wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.